Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel gue, perkenalin nama gue Felix. Gue adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di Indonesia. Dan di video kali ini gue membuat lagi podcast. Dimana kali ini gue bersama teman-teman gue ngebahas tentang pandangan kita soal dunia perkuliahan, tentang gimana sih seorang yang tadinya SMA sekarang udah kuliah memandang tentang dunia perkuliahan itu sendiri, dari pergaulan, cara pengajaran, teknis penyampaian, dosen, dan lain sebagainya. Semoga video ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi bisa menjadi kayak bukan refleksi sih, bisa menjadi kayak perwakilan dari cuma pendapat seorang mahasiswa, supaya kalian sebagai mahasiswa juga bisa mendengarkan dan siapa tahu bisa terkoneksikan dengan apa yang kalian alami juga. Oke, kita langsung aja ke video podcast. Oh, baru masuk nih. Emang ada apaan lagi nih? Jadi kita membahas tentang perkuliahan nih, bro. Renat dan Renat. Oh, jadi double Renat sekarang ya? Iya. Renat. Dia mungkin Kage Bunshin. Udah kayak Naruto ya. Yoi. Jadi menurut Matthew Kirsten ini gimana perkuliahan sekarang gitu? Apa bedanya sama SMA? Kan kelas. Oh iya, oke. Kalau menurut gue sih lebih enak SMA sih, jujur sih. SMA. Kenapa? Wah, ini beda nih jawabannya. Enggak sih. Karena SMA itu adalah masa-masa dimana gembira, masa-masa bahagia gitu. Bahagia kenapa? Ketemu dia kah? Siapa? Kenapa? Pelajarannya kah? Gurunya kah? Temennya kah? Atau ada siapa gitu? Oke. Atau ada kelas kah? Waduh. Atau kakak kelas kah? Atau semuanya aja? Atau satpam? Atau lapangannya? Ini lo berdua ngomong lanjut, terus kapan gua ngomong atau ya? By the way. Atau ibu kantin. Kalau gue sih temennya SMA ya gara-gara temennya itu udah kayak, kan kita tiap hari ketemu ya, kita tahu kita udah saling mengenal dan kita ya bisa dibilang kayak adik sama kakak lah ya. Gitu, udah tahu jelek-jeleknya, bagus-bagusnya ya, semuanya. Busuk-busuknya juga ya. Iya, dan itu kan yang lebih penting kan ya untuk kita semua. Dan kalau meskipun kita ada konflik, pasti itu juga kita lebih selesai cepat ya. Selesaikan secara baik-baik gitu ya. Iya. Sebagai seperti seorang keluarga, lebih tepat. Betul. Kita udah ngomongin tuh tadi. Kasih tahu. Kita udah ngomongin. Nah, tapi kalau bagi gua, kalau untuk yang teman-teman kuliah, bagi gua kayak beberapa bisa deket, tapi nggak sedekat kayak temen SMA aja sih. Kalau gitu aja, bagi gua sih. Kalau menurut, tapi kalau mau dibilang masalah cewek atau yang lain, itu masalah lain nanti aja ya. Beda-beda. Beda. Oke. Buat next episode itu. Kalau misalnya enaknya kuliah gimana, Kas? Enaknya kuliah. Kalau gua kan tadi udah bilang waktunya lebih fleksibel, bisa ngatur, fleksibel ya. Kalau gua tadi kan bilang waktunya. Kalau nggak enaknya kan dosennya kadang bisa nggak masuk, padahal kita udah sampai gitu kan. Nah, gue juga sama sih. Kalau menurut Matthew Kirsten ini gimana? Oh, yang jelek dulu atau yang bagus dulu nih? Bagus dulu dong. Oh, jelek dulu? Iya, jelek. Oh, jelek dulu. Oke. Kalau jeleknya itu, yang gua nggak suka itu beberapa teman kuliah tuh masih kayak bocah aja. Maksudnya yang tipenya malas kerja dan lain-lain gitu, beberapa ya kalau gue lihat. Terus kalau masalah dosen itu cukup maha kuasa ya, dosen tuh ya kalau di kampus ya, dia bisa memutuskan apa aja. Itu yang gue gak suka kadang. Saking ininya bisa tiba-tiba bilang gue udah nyampe nih, gue udah nunggu 1 jam, tiba-tiba dia bilang kelas KP, kan nyebelin gitu ya. Iya, itu yang Dave sama gue sama itu. Kita nyampe 5 menit, habis itu tiba-tiba kelasnya cancel, kayak gitu. Ada yang undurnya nggak nanggung lagi. Kelas 10 dia undur jam 5, ya udah. Kalau yang tim nanggung dia nungguan aja nggak tahu ngapain. Terlalu terburu-buru Anda ya. Santai, chill. Berkomunikasi itu harus santai aja, Felix. Iya, lanjut.
Nah, sedangkan kalau yang bagusnya itu ya gue sih bisa keluyuran gitu ya. Kan kapan lagi gue bisa keluyuran sama temen gue yang di samping ini, yang pakai baju warna biru. Yang ini ya, yang ini. Oh. Siapa tuh? Kan kalau gue misalnya kuliah gue bisa lebih keluyuran temen gue yang ini, yang si yang namanya Dave Holliston. Nggak boleh kasar dong, ini kan buat konten. Iya, family friendly loh. Gue konten family friendly. Terus lanjut. Mohon disensor. Iya. Ingat disensor. Lanjut. Terus nanti dia marah lagi. Gue juga bisa ketemu sama temen gue yang satu lagi, yang Andiko. Lu nggak ada ya Andiko by the way. Ntar gue kasih mukanya di sini ya. Ntar gue kasih mukanya di sini. Nanti diedit ya. Tenang. Terus yang lebih penting kan kalau dengan kuliah kita bisa lebih fleksibel untuk atur waktu ketemu sama serangkaier semuanya gitu loh ya. Serangkaier tuh siapa? Kan mereka nggak tahu yang nonton. Oh iya. Iya nggak tahu. Serangkaier itu termasuk saya, Matthew Kirsten. Samping saya, yang mana nih? Ini 2 salah satunya. Founding father-nya ada 4. Gua, Dave Holliston, Felix Pratama, sama Ariesto Andiko tuh ya. Nggak ada ya. Ada 3 lagi ya. Nah, terus anggota lagi. Terus di bawah ya. saya Terus kenapa? Bro Gamer NB, si pembisnis sombong Reinhard, sama si anak hukum Thomas yang juga lagi. Nah itu ada. Nanti akan ke spoil satu-satu di podcast gua akan bocorin semua di sini. Nah, jadi jangan lupa nonton podcastnya dia ya. Ajak podcast Andiko juga ya, jangan lupa ya. Waduh, banyak ya. Thomas juga jangan lupa. Iya, oke, next lanjut. Gua kepengen tahu dan gua penasaran. Apa tuh? Kalau di kuliah itu kan biasanya 2 jam. Nah, lo ketemu manusia-manusia unik seperti apa yang lo temuin di kuliah? Yang kalau di SMA kan ketemunya emang gitu-gitu doang. Kalau kuliah kan beda-beda. Kalau gua kan satu kelas, tapi itu aja bisa beda-beda. Gimana lu nih? Satu-satu manusia tipe-tipe gimana, uniknya gimana? Kalau gua nyebelinnya gimana? Lu nanya ke gua atau nanya ke siapa dulu nih? Semua. Gua dulu nih. Dave dulu. Kalau gua SMA tuh gua baik-baik anaknya tuh SMA. Pas pindah ke kuliah tuh baik dari mana? Ke gua yang kayak 80% ngerokok di kelas gua tuh. Jadi baik yang cowok sama yang cewek semuanya hampir semuanya ngerokok. Terus kayak gue harus berteman kayak sama mereka gitu loh, kayak masih belum biasa aja gue sampai pertama kali temenan sama mereka tuh kayak masih nggak enak gitu loh, belum kebiasa. Jadi kayak gue dulu kan gue break lunch gitu nongkrong di kantin gitu kan masih enak-enak. Kalau sekarang kayak keluar binus dulu, mesti sampai nemenin mereka kayak ngobrol. Tapi masih anaknya asik-asik sih. Jadi kayak ya mulai beradaptasi gitulah. Karena perbedaan kayak ya ngerokok dari nggak bener-bener nggak ngerokok sama sekali sampai ke yang sekarang kayak banyak yang ngerokok gitu loh. Nah selain itu ada nggak yang kayak uniknya, maksudnya kalau kan nggak dibilang unik juga sih, cuma ada nggak lu pengalaman unik apa gitu, lu punya pengalaman sama satu temen lu atau apa yang kayaknya di SMA nggak ketemu, pas di kuliah tiba-tiba bisa ketemu manusia begini nih, ada nggak? Gue lagi naik eskalator nih ya. Biasa kan orang ada satu anak nih, biasa kan orang cewek cakep gitu kan. Yeah. Ini dia teriak, cewek jelek turun dari eskalator. Ngeliatin, malu gue sampai nunduk doang temen gue. Temen lu tuh. Temen gue tuh. Terus ada yang ngeludah ke tangan kan. Terus dipegangin eskalator dari ujung ke ujung. Gue gak tau kayak gitu, gue gak mau pegang eskalator lagi tuh. Jadi kalian. Gila. Eskalator ya. Reinhard. Gimana Reinhard? Teman di kampus. Menarik gak? Oke, hilang. Nah, hilang. Oke, skip. NB. Oke, gue aja. NB dulu. Jangan nyebutin nama kampus ya. Iya. Kalau gue pas SMA itu kita diajarin manners sebenarnya. Jadi kita udah tau lah tata caranya gimana. Kalau misalnya pas perkuliahan, ini gue udah cerita.
bukan teman juga sih, ada satu mahasiswa lah ya. Datang telat, ya kan. Terus sama si dosen ngomong, kenapa telat? Didiemin, ya kan. Terus dosen bilang, ya udah, kamu nggak usah di ini ya, nggak usah di absen ya. Ya udah, dia duduk doang. Nggak nyampe 5 menit kemudian dia langsung keluar, men. Nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba langsung keluar. Gila. Itu kayak nggak ada tata ininya loh. Nggak ada mannersnya sama sekali. Ngomong kayak permisi, maaf telat, saya kemacetan, misalnya gitu kan. Kan bisa sebenarnya. Gitu. Itu unik sekaligus. Ya itulah. Itu unik bin ajaib. Gua mah banyak cerita uniknya kalau masalah kampus temen mah. Ceritain aja beberapa. Salah satu aja yang paling unik dan paling misalnya lu ke toilet tiba-tiba ada ini kan permen karet di pintu gitu kan. Itu jijik sih. Ada gue pernah. Untung gue nggak megang itu. Gue punya cerita yang lebih jijik lagi sih, jujur ya. Oke. Jadi waktu itu gue lagi semester 2 ya. Gue sih bawa lunch. Jadi gue sama temen gue satu, kita planning mau lunch bareng gitu di kantin kan ya. Begitu gue sih udah lagi mau makan gitu ya, siap-siap makan gitu ya. Lagi gue siap-siap makan, tiba-tiba dia datang nih, dia duduk di depan gue nih, persis duduk depan gue. Lu tahu dia lagi ngapain? Gue lagi makan. Gue lagi udah 3 suap gitu ya. Tahu dia ngapain? Dia ngupil. Ngupilnya beneran ngupil, maksudnya kelihatan gitu loh, sampai yang ijo-ijonya tuh kelihatan gitu loh. Iya. Terus sambil ngobrol lagi sama gue. Itu tuh bener-bener. Satu, itu gue ilfeel. 2, gue hilang nafsu makan, jujur. 3, saking ilfeel yang gue tuh pengen muntah, tau gak? Sampai gue pindah meja, tetap dia ngikutin yang gitu. Aduh gila, sampai gue marah tau. Mati gue, ada ya orang aneh gitu ya, orang udah tahu orang lagi makan malah ngupil gitu ya. Kan unik mungkin gitu dia nggak merasa, mungkin dia nggak tahu, mungkin nggak tahu sih, cuman kan namanya manusia unik kan. Iya. Cuman setelah gua menggunakan aura-aura detektor gua yang keluar. Serem juga ya. Terus. Nah, ada yang namanya. Jadi gini bro, gua itu selalu ngambil dia untuk masuk ke grup gua. Jadi dia technically itu jadi ajudan gua. Nah, Felix tahu nih ajudan gua. Kayaknya dia pernah ketemu sekali. Gak usah dibongkar lah ya di sini lah. Oh iya. Nah, karena dia sangat dispensasi sama gua, ketika gua marah, gua putus lah semua resources buat dia. Oh, kira putus resources ya, kirain abis pacaran putus gitu. Kita putus cinta gitu. Iya, kirain pacaran gitu kan. Waduh. Ibarat kata lanjut. Kalau gue sih kayak gitu ya, tapi ada lagi cerita yang lumayan jijik banget. Jadi ceritanya ini salah satu temen gue ya. Kan kalau orang bersin gitu, mestinya langsung cuci tangan, men. Ya. Ini by the way, ini sebelum corona ya. Sebelum. Actually ini lagi di minggu-minggu corona, bro. Oh. Buset. Oke. Itu was. Tapi sebelumnya temen gue tuh udah tahu kalau gue itu orangnya tuh rada-rada kalau dibilang tuh rada-rada orang yang picky, orang yang maksudnya ilfeel gitu loh, maksudnya orang yang jijik-jijian gitu loh modelnya. Dia bersin nih, gue bilang kayak gini, lu cuci tangan lah, jijik jorok banget sih. Tau dia ngomong apa? Enggak, dia meper ke celananya, kan lucu kan? Terus akhirnya seharian penuh itu gue menjauh dari dia, dan gue duduk di geng gue yang satu lagi. Jadi di kelas gue tuh sekarang punya 2 geng, jadi gue duduk di geng yang satu lagi di mana dia tidak follow. Geng-gengan ya sekarang di kuliah ya. Iya, geng-gengan. Soalnya harus ada persekutuan gitu. Oke. Kalau Felix sendiri? Kalau Felix sendiri gimana, Fel? Unik-uniknya apa ya? Ketemu anak ambis ada, ketemu anak yang
mageran juga ada. Jadi ya banyak komunitas, banyak tipe-tipe manusia unik. Jadi ada manusia yang super chill, manusia yang bodoh, manusia yang nyantui aja. Tapi ada juga manusia yang wah gila sih, ambis banget. Dan yang bucin juga banyak, bucin kan. Yang menyendiri gitu. Ya, menyendiri gitu kan. Nah, kalau habis bucin udah lagi galau-galau dan udah tahu. Ini agak menyelempang dikit ya ke dua topik. Ya, aku mau tanya pertama pandangan lo orang dan adaptasi lo orang sama lingkungan yang kayak nggak biasa misalnya, yang kayak apa ya, yang beda banget misalnya ngomongnya langsung hajar langsung dengan bahasa yang indah itu, terus ke bar, iya sama ke bar terus minum-minum dan lain-lain, pokoknya kehidupan malam itu sama tentang ini nih, sama tentang kebucinan di kampus. Kalau SMA kan biasanya masih lebih malu-malu. Kalau di kuliah gimana lu menilai kebucinan di kampus, dan apakah lu pernah bucin di kampus? Ada gak hal unik? Kalau bucin sih biasa sih ya. Mulai siapa dulu? NB. Kebucinan sama kehidupan malam. Kalau di kelas, misalnya lagi pacaran berdua kan, pastinya kalau mau bikin kelompok ya pasti berdua itu doang, pasti kan. Terus kalau misalnya UTS, UAS, misalnya meskipun kita teman sendiri kan, kita tanya doang kan, bro, ini dong bantu dong caranya gimana? Oh nggak bisa bro, lagi ada janji sama siapa? Sama pacar. Oh nggak bisa bantu, nggak bisa. Gitu loh. Kita langsung tahu. Jadi dia itu memprioritaskan pacaran daripada temennya sendiri. Itu sebenarnya ya hal yang wajar sih sebenarnya ya. Terus nextnya apa tadi? Tentang kehidupan malam, apa yang lu lihat? Kalau gue personally, gue nggak tertarik sama yang gitu-gitu. Dan kalau misalnya gue punya teman, ya misalnya minuman keras yang merokok segala macam, ya menurut gue ya nggak apa-apa. Terserah mereka, tanggung jawab mereka juga kan. Kalau misalnya ada kenapa-napa, ya dia yang tanggung juga. Kalau gue begitu. Jadi nggak usah permasalahin lah. Soalnya kan bukan urusan kita juga. Iya. Kalau menasehati udah sampai kayak mabok-mabokan, misalnya udah sampai, waduh nggak bisa nyetir lagi, padahal dia bawa mobil gitu. Biasanya ini sih, gue ngomong aja, jangan kayak gitulah, membahayakan diri sendiri. Kalau misalnya sama teman-teman gimana? Membahayakan temennya juga. Kalau misalnya siapa tahu, amit-amit kecelakaan, terus gimana? Kan nggak ada yang tahu, ya kan? Gitu aja. Dev, lu ada nggak Dev? Menurut lu kalau nggak pengalaman unik lu tentang itu, kayak lu apa berkaitan dengan dua hal itu? Ya minum. Ada sih temen gue banyak sih yang kayak gitu, nyebat minum. Ya awalnya nggak kebiasa, tapi mulai menyeimbangkan gitu loh. Kita bergaul, tapi kita tahu batasan kita gitu loh. Kayak kita jaga diri kita, tapi kita sebenarnya kita kalau berinteraksi bisa gitu loh. Kayak kita bersosialisasi, ngobrol sama mereka, deket juga ya nggak apa-apa kan, jadi temen, namanya jadi temen kan nggak apa-apa kan, asal jangan ngikutin gitu. Jadi kita tahu batasan kita juga, jadi kita harus tahan diri kita juga gitu. Ya asal lu tahu aja sih, asal lu tahu lu bisa tahan diri lu, ya nggak apa-apa. Temenan sama mereka, kalau nggak bisa ya jangan kalau bisa. Karena kalau gua kan lebih orang yang bersosialisasi gitu kan, jadi nggak bisa kalau nggak sendiri, kayak sendiri gitu ya. Makanya gue ikut mereka, tapi gue tahu batasan gue. Kalau soal yang bucin, kalau menurut gue sih hal yang biasa ya, karena namanya orang juga, tiap orang pasti nyari jodoh, ya gak sih? Iya. Jadi ya di kampus yang namanya deket ya udah nggak apa-apa. Ya biarin aja yang urusan mereka juga gitu loh. Jadi ya kalau gue sih fine aja. Sekali sih. Nah, tuh Buker, kalau lu pertanyaan selain dua itu, lu lagi ngebucin nggak sekarang? Jawab. Lagi. Langsung ditembak lagi lah. Bucin nggak? Sama siapa? Sama siapa? Nggak tahu. Tahu lu pada. Sama cewek pastinya dong, masa sama cowok. Oh iya jelas. Gimana? Nah ini nih ngeliatin apa nih? Udah mulai gelisah Bung. Ayo udah mulai dibongkar, mulai
Ayo jawab dulu pertanyaan 2 itu gimana? Kehidupan normal, bucin. Ini lagi WA gue dulu bentar. Limit. Udah nggak ada waktu. Lanjut. Oke. Kalau masalah bucin, bagi gue nggak ada ya. Gue nggak pernah ngeliat di antara teman sekitar kampus gue. Tapi kalau masalah hiburan malam, karena gue orangnya itu konservatif ya. Jadi gue lebih ke arah memilih temen aja kalau gue orang. Jadi gue kalau milih temen orangnya yang biasanya yang baik-baik, yang rada mirip-mirip kayak gue lah. Maksudnya yang mager-mager, sana kesini bareng. Nyarinya yang model ya kayak temen SMA juga ada. Kalau gue sih lebih nyarinya yang temennya yang baik-baik aja sih kalau gue. Yang dari comfort zone ya. Iya. Jadi kalau gue maksudnya kan gue cari teman kuliah itu maksudnya gue temenin itu maksudnya supaya maksudnya dia tuh sama gue nyaman, saling nyaman, dan maksudnya kalau misalnya mau kerja kelompok bareng nih, gue sama dia juga oke, maksudnya dia juga mengetahui gue juga mengetahui dia gitu loh. Lebih maksudnya lebih fleksibel daripada gue teman, maksudnya bukan sama gue ini struck. Kan kalau nggak struck gitu kan, kalau bagi gue ya kerja kelompok juga nggak akan kelar. Iya sih, beda pandangan itu ya. Soalnya kalau bagi gue sih, gue lebih memprioritaskan tugas juga. Terus maksudnya gue memprioritaskan nilai juga, nilai kebersamaan. Gue maksudnya nggak mau nilai gue tuh jelek gitu loh. Salah satunya. Jadi mengapa beberapa kadang-kadang gue langsung straight to the point, langsung bagi tugas, langsung kadang seperti di Taktor itu ya tujuannya supaya tugas selesai, kalau nggak tugas nggak selesai gitu aja kalau gue. Kalau orang ngelihat kayak kebijakan Menteri Pendidikan kita yang baru kan katanya mau membuat kuliah yang katanya bisa lintas jurusan, begitu kuliah apa sistem baru yang lebih praktikal bukan yang lebih teori. Nah pandangan lu sebagai kayak mahasiswa gimana? Apalagi kayak kalau nggak sama lu bisa nilai juga kayak tentang UN dihapus. Nah menurut lu setuju nggak sih sama yang kayak gitu-gitu? Yang kayak UN kalau gue yang teori apa kayak gitu-gitu. Person dulu ya. Kalau bagi gue sih jujur ya, kalau kita lihat dari sistem pendidikan di luar itu nggak ada yang namanya skripsi gitu loh. Soalnya kenapa? Skripsi itu tuh gue actually buang waktu untuk kita yang maksudnya bachelor degree. Biasanya skripsi itu atau tesis itu ada waktu kita S2. Jadi bagi gue sih lebih efektif kalau usah ada skripsi. Jadi kalau dibilang sama Menteri Pendidikan yang sekarang, ya gue sih setuju aja. Soalnya zaman sekarang anak-anak tuh bukan tipe orang yang rajin loh. Kalau gue sendiri juga lihat gue nggak begitu rajin. Kalau kan yang maksudnya gue suka itu pelajaran atau itu pelajaran membosankan, itu pasti gue nggak mau ambil. Kalau yang bosan itu pasti gue nggak mau ambil. Jadi begitu dia bilang boleh lintas pelajaran, ya gue sih setuju aja buat nambah yang namanya pemahaman tambahan nih lah ya. Kalau itu sih menurut gue gitu. Kalau gue sih lebih setuju praktek ya langsung. Karena kalau misalnya teori kita tahu teorinya gimana, tapi gimana cara kita prakteknya itu kita nggak tahu. Jadi mendingan kita praktek langsung, terjun ke lapangan, kayak dilepasin, kita sesuaiin gimana cara bikin sesuatu itu jadi lebih bagus gitu. Jadi kita tahu gimana cara prakteknya. Daripada teori doang, kalau kita kuat di teori, tapi prakteknya nggak bagus, jadi sama aja dong. Jadi mendingan praktek terus sih. Iya, kalau misalnya soal praktek sih gue setuju. Itu sih. Tapi kan juga kita bisa lihat juga kan nggak semuanya itu sama kayak teori kan. Teori justru kalau sama praktek kan justru bisa kebalikan juga kan. Praktek beda sih. Mungkin gue dulu nggak apa-apa nggak Be? Ya lu lanjut. Kalau gue sih singkatnya, gue senengnya di kampus gue tuh dosen gue kan gue bilang praktisi gitu. Jadi dia teori nggak terlalu dia tekanin, tapi malah lebih fokus ke yang praktek-praktek, lebih fokus ke yang gimana lo implementasi, misalnya ada regulasi langsung di kasus, langsung pergi ke company visit, misalnya
hukum udara, pergi ke AirAsia, tim mana dia praktek langsung. Jadi kayak kita ngerti implementasinya gitu sih. Itu yang gue tertarik gitu. Kalau gimana, Be? Kalau menurut gue ya teori sama praktik dua-duanya saling berhubungan sama saling penting. Kalau nggak ada teori ya gimana landasannya gimana. Kalau misalnya nggak ada praktik juga berarti kan no result, berarti kan nggak kayak accomplish, nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya itu harus balance kalau menurut gue, harus ada dua-duanya. Kalau misal satu nggak ada, yang nggak jadi, nggak bakal kelar gitu. Oke. Jadi kesimpulannya Bapak Felixnya? Kesimpulannya? Sebenarnya kesimpulannya bagi gue sih. Jadi kayak secara umum, menurut gue apa yang dilakukan sebenarnya gebrakan-gebrakan itu perlu sih dilakuin. Karena kalau kita berbasis pada hal-hal yang lama terus, berbasis pada teori-teori terus, menurut gue itu nggak relevan sih. Karena banyak banget yang sekarang udah maju gitu kan, teknologi apa semua udah maju, bisnis pasti gaya bisnis orang tahun 2000-an awal sama sekarang udah ada teknologi yang lebih canggih, itu pasti sangat mempengaruhi kan, bisnis juga, bisnis manajemen, IT dan lain-lain itu sangat mempengaruhi. Jadi menurut gue sih teori tetap harus ada, tapi praktek pengajaran model yang dual gitu loh. Jadi yang kalau si NB atau Korsan bilang kayak bosen cuma diajarin lihat papan tulis. Nah itu yang, atau lihat slide gitu loh, next slide. Nah itu yang menurut gue fix ngantuk. Makanya gue gak heran ketemu temen gue di kelas main Dota, main mole, kayak gitu sih. Main Dota emang bawa laptop? Bawa laptop dong kan, ngerjain tugas, ngerjain ini, nah kayak gitu sih. Jadi banyak, menurut gue mestinya perkembangan teknologi dimanfaatin lebih ke praktek. Jadi gak bisa langsung apa yang kita pelajarin tuh langsung bisa diserap gitu. Karena dunia praktek sama dunia teori kan beda kan. Lu praktek gimana lu ketemu orang, gimana lu interaksi sama orang, gimana lu implementasiin, dan nggak semua teori langsung bisa lu plek-plekan di situ. Karena ada negosiasi, kayak di bisnis lu, oh iya teorinya gini, tapi apakah itu langsung bisa baku? Kan harus lihat situasi, harus lihat konteks. Nah itu lu bisa pelajarin kan kalau di praktek. Sebenarnya gue mau ngomongin satu sih, kuliah online, tapi ragu gue. Durasi langsung intinya aja. Setuju atau enggak gitu? Iya, ya udah deh, langsung. Setuju atau enggak? 1 kalimat. Enggak. Siapa? Kenapa Gue juga enggak. Enak loh padahal. No. Karena kuliah online itu justru makin kita dibikin jadi bego. Gua nggak ngerti apa-apa. Karena bikin kita malas, men. Kayak nggak ada vibes belajarnya gitu ya. Ya, soalnya di rumah. Kalau gue karena lebih tugas-tugas gitu nggak sih? Interaksinya kurang, tugasnya diperbanyak kayak berbanyak ya. Iya. Tugasnya banyak tapi ngerti aja kagak gitu. Iya, jadi kurang penjelasan sih. Banyak yang dosen-dosen yang sorry kalau misalnya kurang maksudnya belum canggih dalam pemanfaatan teknologi gitu. Jadi nggak live stream, jadi Google Classroom kerjain tugas. Jadi mahasiswa belum tentu paham, udah tugas. Jadi ya udah dinilai berdasarkan tugas. Makanya ada dosen gue bilang kayak dia bilang harus ini paper cast aja, jangan kasih tugas, karena nanti kalau misalnya tugas bisa ini kerja sama, lihat Google. Tapi dosen gue satu lagi bilang nggak bisa dinilai dari tes. Kayak SMA dapat 75 berarti dia nggak ngerti. Belum tentu kan, maksudnya gitu loh. Ketika lu ngerjain tugas tuh research lu apa, itu kan kata-kata lu nggak bisa bohong. Kalau tugas ulangan tiba-tiba lu lupa atau lu salah silang atau apa, nah itu nggak bisa diukur sih. Dan kuliah online menurut gua dengan apalagi cuma kerjain soal, udah gitu nggak ada bahan pengajaran kan, dan kita nggak ketemu teman-teman apa di rumah apa, nah menurut gua sosialisasinya jadi juga kurang ya. Iya, sosialisasi juga kayak ketemu sama orang jadi susah kan. Ya kayak gitu. Ada mau ditambahin atau udah? Karas, ada mau ditambahin Karas tentang kuliah online? Kuliah online. Bukan hanya buat tambah bego aja sih, jujur. Bagusnya? Bagusnya sih lu bisa bangun siang, itu salah satunya. Nah benar. Cuman yang paling gue benci tau nggak apa kalau kuliah online? Apa tuh? Langsung. Tugasnya itu 2 kali lipat lebih susah. Oh iya, setuju gua. Iya. Iya. Sayang karena tugas tiba-tiba tugas ya. Jujur sekali ya.
Ini aja podcast dari kita ya kali ini ya. Iya. Oke. Jangan lupa di Terima subscribe, kasih. like. Jangan lupa subscribe, like. Makasih teman-teman yang sudah bergabung. Subscribe karena subscribe itu gratis. Waduh, mantap. Waduh, kita bikin podcast lagi tuh tentang itu tuh. Iya. Siap. Oke, terima kasih. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video podcast gua kali ini bersama dengan teman-teman gua. Dan terima kasih banget buat semua supportnya selama ini untuk Perspektif Muda. Semoga di podcast, dimotivasi, dan juga untuk perspektif hukum bisa terus maju dan bisa memberikan pandangan perspektif buat teman-teman semua di luar sana, buat sobat muda semua di luar sana. Oke, sekian aja video gua kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen di bawah, jangan lupa subscribe channel gua, dan jangan lupa untuk share video gua kalau menurut kalian ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.